السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الواحد حسب الله، الشيخ بشري شمسوري، والشيخ عبد العزيز مشهور، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات، وإلى مؤلف هذا الكتاب، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. ولا تثقن بالصحبة أحد حتى تمتحنه. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: ولا تثقن بالصحبة أحد حتى تمتحنه. Dan janganlah engkau sekali-kali percaya dengan bersahabat dengan seseorang hatta tamtahinahu, sehingga engkau mengujinya. Asyarah: inna Abu Hanifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Imam Abu Hanifah adalah ra'su a'immati ahli ra'yi, adalah pimpinan para imam golongan ahlur ra'yi. Sebagaimana kita tahu dulu, ada namanya ahlur ra'yi, ada namanya ahlul hadis. Ya, bukan berarti ahlur ra'yi meninggalkan hadis, bukan berarti ahlul hadis meninggalkan ra'yu, tapi ada kaidah-kaidah di kalangan mereka, seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau adalah ahlur ra'yi. Ya, orang yang berpikir secara logis. Ya, bukan berarti meninggalkan hadis, tidak. Fi zamanihi, pada masanya, wa alimun kabirun bil usuli. Beliau adalah seorang yang, dan juga beliau adalah seorang yang alim besar, ulama besar dalam bidang usul, ya usuluddin, usul fiqih. Wa bimunasabati hadza naqul, dan dalam kerangka ini kami mengatakan inna hadhihi nasihata, sesungguhnya nasihat ini, hiya minal mutlaqil muqayyad, adalah termasuk nasihat yang mutlak tetapi muqayyad, ya, dibatasi dengan beberapa pembatasan. Ya, artinya ada, tidak secara mutlak, secara dipahami apa adanya, tetapi ada batasan-batasannya, ada ketentuan-ketentuannya.
Wa bayanu dzalika sayati. Penjelasan mengenai hal itu akan dikemukakan pada bagian-bagian berikutnya. Fafi syarhi hadhihi an-nasihati lana wajhan. Syekh Jamil Halim mengatakan di dalam menjelaskan nasihat ini kami memiliki dua wajah, ya, dua hal yang perlu dipahami sebagaimana mestinya. Ammal awwalu fa innal insana. Yang pertama, memiliki dua sisi, ya. Penjelasan beliau ini, nasihat beliau ini dijelaskan oleh Syekh Jamil memiliki dua sisi. Ammal awwalu, yang pertama, fa innal insana qad yashabu fi hayatihi man 'arafa minhul khaira wa man lam yakhburuhu ba'du. Dalam hidup seseorang, terkadang seseorang itu berteman dengan orang yang telah ia ketahui kebaikan itu dari dirinya. Wa man lam yakhburuhu ba'du. Terkadang dia juga berkawan, bersahabat dengan orang yang belum teruji apakah orang itu baik ataukah tidak. Wa kalamul imami radhiyallahu anhu la yuhmalu 'ala al-awwali ay man qad sabaqa laka ma'rifatun bihi wa khabarta halahu min taqwa was-salahin wal-tizam. Perkataan Imam Abu Hanifah ini tidak diberlakukan bagi orang yang pertama, yaitu orang yang telah kita kenal sebagai orang yang baik, sudah kita ketahui ketakwaannya, kesolehannya, sudah kita ketahui bahwa dia adalah orang yang selalu melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yunazzalu 'ala tsani. Tetapi perkataan Imam Abu Hanifah ini diberlakukan bagi orang yang kedua, wa huwa man lam takhburuhu ba'du, yaitu orang yang belum kita kenal dengan baik. Wa li hadhihi an-nasihati hikamun wa fawaidu minha. Nasihat ini, wala tathiqanna bi suhbati ahadin hatta tamtahinahu. Beliau menasihatkan kepada kita, janganlah sekali-kali bersahabat dengan seseorang. Ya, artinya janganlah sekali-kali engkau percaya dengan sahabatmu hatta tamtahinahu, sehingga engkau mengujinya. Nasihat ini harus dipahami sebagaimana mestinya. Bukan berarti kita berlakukan semua orang sesuai dengan nasihat ini. Sebab kata Imam Abu Hanifah tadi, terkadang kita berteman dengan orang-orang yang sudah kita kenal bahwa dia adalah orang yang baik, dan terkadang kita berteman dengan beberapa orang yang belum kita ketahui ketakwaannya, kesolehannya, perilakunya, apakah dia baik atau buruk. Nah, nasihat Imam Abu Hanifah itu kita terapkan pada model orang yang kedua, jenis orang yang kedua. Walihadhihi an-nasihati hikamun wa fawaidu minha. Nasihat ini memiliki beberapa hikmah dan beberapa faedah. Di antaranya, annahu sayasiru hadzal insanu mustauda'a asrarika. Ya, seseorang yang kita jadikan teman itu akan menjadi gudang penyimpanan rahasia-rahasia kita. Annahu satudkhiluhu baitaka. Teman kita itu akan kita masukkan ke rumah kita. Ya, akan memasuki rumah kita, cepat atau lambat. Kalau kita berteman dengan seseorang, maka teman kita itu cepat atau lambat akan berkunjung ke rumah kita. Annahu sayujalisu ahlaka. Teman kita itu juga akan duduk satu majelis dengan keluarga kita. Annahu sayasiru khalilaka. Orang tersebut, orang yang kita kenal tersebut juga akan menjadi sahabat kita. Fatakhayyal ma'i law dhahara laka minhu fima ba'du khubthun. Bayangkan, seandainya orang tersebut pada suatu waktu kelak di masa yang akan datang akan tampak darinya sebuah keburukan. Au ba'da dzalika tabayyanta fisqahu, atau dengan berjalannya waktu menjadi jelas bagi kita bahwa dia adalah orang yang fasik.
wa makruhu wa khida'ahu. Dia adalah orang yang gemar melakukan hal-hal yang menyalahi syariat, ya, dan mudah berkhianat kepada orang lain, mudah melakukan hal-hal buruk kepada orang lain. Falata sa'ata mandamin, falata sa'ata mandamin, artinya maka tidak ada guna penyesalan di kemudian hari, maka tidak ada guna penyesalan di kemudian hari. Fala sirruka yabqa sirran, rahasiamu tidak akan menjadi sebuah rahasia kalau kita berteman dengan orang-orang yang fasik, kita berteman dengan orang-orang yang makir, dengan orang-orang yang biasa berperilaku buruk kepada yang lain, berkhianat kepada orang lain. Fala sirruka yabqa sirran, maka rahasiamu, rahasia kita tidak akan lagi menjadi rahasia. Wala auratuka tabqa mahfuzatan fil ghalibi. Aib-aib kita tidak akan terjaga, akan disebarluaskan oleh teman kita yang fasik itu. Hadza illam tataghayyar anta bi suhbati hadzal insan. Hal itu jika kita tidak berubah dengan menjadikan orang tersebut sebagai teman, sebagai sahabat. Ya, ini apa namanya, akibat selanjutnya, ya, kita bisa saja terwarnai oleh teman yang buruk. Kita akan terpengaruh dengan teman yang buruk. Kita akan berubah dari baik menjadi buruk kalau teman-teman kita berperilaku buruk. Sebab apa? Fal mar'u ala dini khalilihi ay siratihi wa 'adatihi. Seseorang itu bergantung pada perilaku temannya. Ya, ini diambil dari sebuah hadis, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung perilaku temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan seksama dengan siapa dia bergaul. Wahuna tanbih. Di sini ada sebuah catatan, ada sebuah peringatan. Ihdzar ayyuhal mutali'u, waspadalah wahai pembaca, min an tafhama kalamal imami ala ghairi wajhihi. Waspadalah wahai penelaah kitab ini, wahai pembaca, untuk memahami ucapan atau nasihat Imam Abu Hanifah tidak pada tempatnya. Falaisal muradu an tusi'adh-dhanna bil muslimin. Yang dimaksud beliau bukanlah berarti kita su'udzon kepada umat Islam. Wa tudmirul adawata liman la ta'rifu minhum. Nasihat Imam Abu Hanifah bukan berarti memerintahkan kita atau mengajak kita untuk menyimpan rasa permusuhan di dalam hati kepada orang yang belum kita kenal. Tidak. Fadinul Islamu yad'u ila tahsinil dhanni. Agama kita, Islam, mengajak kita, menyeru kita, menyuruh kita untuk berbaik sangka. Walibti'adi kullal bu'di an su'idh dhanni bihim. Dan mengajak kita, Islam mengajak kita, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari berburuk sangka kepada mereka. Fassarairun nasi, maka rahasia-rahasia manusia, wa dawakhiluhum, rahasia mereka, la ya'lamuha illallah, tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahiya ghaibun 'anna, rahasia-rahasia itu tidak kita ketahui, yang tahu hanya Allah. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak sekali prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Ya, ayat ini menyuruh kita untuk berbaik sangka kepada orang lain. Fasu'udz dhanni yuaddi ilal khusumati wal adawati wa qad'is silati. Berburuk sangka kepada orang lain ini menyebabkan kepada permusuhan, pertikaian, pemutusan hubungan, ya, antara satu teman dengan teman yang lain. Apalagi kalau kita sesama aktivis dakwah. Apalagi kalau kita sesama aktivis
syahamah. Ya, janganlah kita berburuk sangka kepada sesama da'i syahamah, sesama jamaah syahamah, sesama simpatisan syahamah. Qala Allah Ta'ala, wa ma lahum bihi min ilm, iyattabi'una illa adh-dhann, wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, mengikuti prasangka. Dan sesungguhnya dugaan atau prasangka itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. La yughni minal haqqi syai'a. Ayat ini juga mengajak kita untuk menjauhkan diri kita dari dugaan-dugaan yang tidak berdasar, prasangka-prasangka yang tidak berdasar, buruk sangka yang tidak berdasar. Wa fil hadits, di dalam sebuah hadis, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhkan diri kalian dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan, sedusta-dusta hadis, ucapan. Fakam awqa'a su'udh dhanni as-sayyi, su'udh dhanni as-sayyi min firaqin bainal mutahabbina wa qati'atin bainal mutawasilina. Betapa banyak ya, fakam awqa'a su'udh dhanni as-sayyi, betapa banyak prasangka buruk itu menjadikan antara orang-orang yang saling mencintai itu kemudian disebabkan prasangka yang buruk, akhirnya mereka saling berpisah satu sama lain, terputus hubungan satu sama lain. Wa qati'atin bainal mutawasilina, dan memutuskan hubungan di antara orang-orang yang berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik, berteman baik antar sesama mereka, dikarenakan su'udzon di kalangan mereka, atau satu dua di antara mereka ada su'udzon, ada prasangka buruk di dalam hatinya kepada yang lain, maka hal itu menjadikan mereka saling memutuskan hubungan. Ini yang harus kita jauhi. Wa mimma yu'akkidu annal imama lam yurid bidzalika isa'atu dhanni bil muslimin, di antara hal yang menguatkan bahwa Imam Abu Hanifah, beliau memberikan nasihat tadi, itu yang dimaksud beliau bukan menyuruh kita untuk su'udzon kepada umat Islam, annahu sayaqulu fima ba'du, beliau akan memberikan nasihat pada bagian-bagian selanjutnya, wa adhirit tawadduda ilan nasi mastata'ta, dan tampakkanlah rasa cinta, rasa kasih kepada manusia semampumu, wa afshis salama, dan sebarkanlah salam, walau ala qaumin li'am, walaupun kepada sekelompok orang yang buruk perilakunya. Wa qala fi nasihatihi li Ya'qub tilmidhihi, dia juga memberikan nasihat kepada Ya'qub, salah seorang murid beliau, wala tastakhiffa bin nasi, dan janganlah engkau merendahkan manusia, wa waqir, dan janganlah engkau merendahkan orang lain, wa waqir nafsaka wa waqirhum, hormatilah dirimu dan hormatilah mereka. Jadi jangan salah paham terkait dengan apa yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah, wala tathiqunna bi suhbati ahadin hatta tamtahinahu, janganlah engkau sekali-kali mudah percaya dengan orang yang engkau jadikan teman, hatta tamtahinahu, sehingga engkau mengujinya. Ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh oleh Syekh Jamil Halim di dalam mensyarai nasihat Imam Abu Hanifah ini, bahwa yang dimaksud adalah diterapkan nasihat ini kepada orang yang belum kita tahu betul perilakunya. Ya, kita uji dulu. Jangan mudah percaya dulu kepadanya. Ya, kita lihat dulu perilakunya. Baru kalau sudah teruji bahwa dia adalah betul-betul orang yang punya semangat di dalam belajar ilmu agama, punya semangat di dalam menerapkan ilmu yang dia pelajari, dia adalah orang yang rajin sholat, dia adalah orang yang berpegang teguh dengan syariat, dia adalah orang yang menjauhkan dirinya dari dosa,
menjauhkan dirinya dari maksiat, baru kemudian orang tersebut sudah teruji seperti itu, maka kita jadikan sebagai sahabat. Kita kunjungi dia, dia mengunjungi rumah kita. Mungkin dalam waktu-waktu tertentu kita curhati dia, ya curhat dalam rangka untuk mencarikan solusi dari masalah yang kita hadapi, misalkan. Ya, bukan berarti nasihat ini diterapkan kepada orang yang sudah teruji sebagai orang yang baik, orang yang sudah kita kenal ketakwaannya, ya orang yang sejak awal itu sudah kita tahu bahwa dia adalah orang yang semangat di dalam berdakwah, semangat di dalam menerapkan ilmunya. Ya sejak awal kalau kita sudah mengenal baik orang tersebut seperti itu, ya langsung saja kita jadikan dia sebagai sahabat, kita percaya dia, ya tidak menunggu waktu lama untuk menjadikan dia sebagai seorang sahabat yang kita percaya. Dan jangan sekali-kali Syekh Jamil Halim menerangkan memahami nasihat ini sebagai ajakan dari Imam Abu Hanifah untuk suudzon kepada orang lain. Sama sekali tidak. Ya. Ini Syekh Jamil di dalam memberikan syarah terhadap nasihat beliau ini, beliau mewanti-wanti kita untuk tidak menempatkan nasihat Imam Abu Hanifah tidak pada tempatnya. Demikian kajian kita pada siang hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat.